Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan semoga sampai kepada kita sekalian sebagai umatnya hingga akhir zaman. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, mari kita buka majelis ilmu ini dengan memohon kepada Allah, semoga setiap detik yang kita luangkan dicatat sebagai amal syalih, dan ilmu yang kita dengar hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang mampu menggerakkan hati dan raga kita untuk lebih dekat kepadanya. Problem ketenangan seringkali kita mendapati. Banyak orang mengejar ketenangan. Mereka mencari harta, kedudukan, popularitas, bahkan sebagian mencarinya di tempat-tempat yang jauh dari tuntunan agama. Padahal, Allah telah menyimpan kunci utama ketenangan itu di tempat yang sangat dekat, yang kita sentuh setiap hari, yaitu dalam ibadah kita. Spesifiknya, mari kita bahas satu waktu ibadah yang seringkali kita lalaikan, namun menyimpan rahasia kehidupan dan keberkahan. Salat subuh, ketenangan batin dan fisik. Mari kita lihat bagaimana Allah dan Rasulullah SAW membingkai waktu ini dalam Al-Quran. Buka mushaf kita. Kita temukan dalam surah Al-Isra ayat 78, yang artinya, dan dirikanlah pula salat subuh. Sungguh, salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Perhatikan diksi yang digunakan, Quran Al-Fajri, bacaan di waktu fajar. Kenapa spesifik disebutkan bacaannya? Ini menunjukkan urgensi bacaan Al-Fatihah, surah, pada waktu tersebut. Dan perhatikan closing ayatnya. Ka'ana masyuda'a disaksikan. Disaksikan oleh siapa? Dalam tafsir Ibnu Katsir dan riwayat yang syahih. Ini adalah waktu bertemunya dua malaikat malam dan malaikat siang. Saudara-saudari, ketika Anda memulai hari dengan salat subuh, Anda bukan hanya menunaikan kewajiban, tapi Anda mendapatkan laporan positif langsung kepada Allah dari kedua malaikat tersebut. Bagaimana mungkin hari Anda akan gelisah jika laporan pertama hari itu adalah, "Ya Allah, hamba-Mu si Fulan memulai harinya dengan bersujud kepadamu"? Ancaman meninggalkan bukan hanya itu. Mari kita lihat hadis syahih, riwayat Al-Bukhari, dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, ketika seseorang tidur hingga pagi, setan mengikat tengkuk salah seorang di antara kalian dengan 3 ikatan. Setiap ikatan ditiupnya dengan berkata, "Malam masih panjang, tidurlah." Jika dia bangun lalu berzikir kepada Allah, maka terlepaslah 1 ikatan. Jika dia berwudu, terlepaslah 1 ikatan lagi. Dan jika dia salat, terlepaslah semua ikatan, sehingga dia bangun dalam keadaan bersemangat dan tayyibun nafsi, jiwa yang baik atau tenang. Jika tidak, ia tidak bangun dan salat, dia bangun dalam keadaan khabithun nafsi, jiwa yang kotor atau gelisah dan malas. Perhatikan dengan detail, Bapak atau Ibu. Kunci semangat dan ketenangan jiwa, tayyibun nafsi, itu terletak pada rangkaian subuh. Bangun, dizikir, wudu, dan salat. Jika Anda merasa hari ini cepat emosi, rezeki terasa sulit, atau hati mudah gelisah, coba periksa subuh Anda. Sangat mungkin Anda bangun dalam kondisi khabithun nafsi, karena 3 ikatan setan itu belum terlepas. Maka, mari kita ambil pelajaran penting. 1. Disiplinkan diri. Atur alarm Anda jauh sebelum azan. Subuh, bangun sebelum waktu fajar, adalah waktu terbaik untuk memohon. 2. Prioritaskan. Salat subuh adalah modal pertama yang Allah berikan untuk menjamin keberkahan hari Anda. 3. Istiqomah. Raihlah jaminan perlindungan Allah dan malaikat nia setiap hari dengan menjaganya berjamaah bagi kaum pria. Saudara-saudariku, jika Anda ingin tenang, ingin berkah, dan ingin hari Anda lancar, kembalilah kepada tuntunan utama. Tunaikan Quran Al-Fajri dengan khusyuk. Inilah kunci ketenangan hidup yang seringkali kita lupakan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah dalam ibadah, khususnya salat subuh. Mengakhiri dengan doa singkat, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.